Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, salam semangat. Baiklah, Mimin akan membagikan soal-soal seleksi P3K kompetensi teknis guru. Silakan disimak baik-baik. Nomor 1. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Jawaban untuk soal nomor 1 yaitu A. Afektif. Soal nomor 2. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Jawaban nomor 2 yaitu B. Standar kompetensi. Soal nomor 3. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong peserta didik untuk membuat keputusan sendiri, B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya, E. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Jawaban untuk soal nomor 3 yaitu B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Soal nomor 4. Kriteria atau acuan dalam pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan SKL, B. Standar batasan minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal KKM. Jawabannya adalah E. Kriteria ketuntasan minimal KKM. Soal nomor 5. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Jawabannya adalah E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Soal nomor 6. Yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi keahlian. Jawaban untuk soal nomor 6 yaitu E. Kompetensi keahlian. Soal nomor 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Jawaban nomor 7 yaitu A. Standar penilaian pendidikan. Soal nomor 8. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terdiri atas beberapa hal berikut ini, kecuali A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Kompetensi peserta didik, E. Kegiatan pembelajaran. Jawabannya yaitu D. Kompetensi peserta didik. Soal nomor 9. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Cara belajar siswa aktif atau CBSA, B. Guru Pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah mandiri, E. Sekolah kecil. Jawaban nomor 9 yaitu D. Sekolah mandiri. Soal nomor 10.
Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003. B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003. C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. D. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Jawaban nomor 10 yaitu C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Soal nomor 11. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam A. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. B. Bab 2 Pasal 2 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 4 Tahun 2005. C. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2005. D. Bab 2 Pasal 2 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Jawaban nomor 11 yaitu A. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Soal nomor 12. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen maupun guru sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut, kecuali A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Mampu mengenal karakteristik setiap peserta didik di sekolah maupun setiap mahasiswa pada perguruan tinggi. D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Jawaban nomor 12 yaitu C. Mampu mengenal karakteristik setiap peserta didik di sekolah maupun setiap mahasiswa pada perguruan tinggi. Soal nomor 13. Yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum adalah A. Evaluasi hasil implementasi kurikulum. B. Evaluasi implementasi kurikulum. C. Evaluasi dokumen kurikulum. D. Evaluasi reflektif. Evaluasi komprehensif. Jawabannya yaitu evaluasi komprehensif. Soal nomor 14. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pendidikan yang mendasar, kecuali A. Mahalnya biaya pendidikan. B. Korupsi dana pendidikan. C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. D. Kurangnya fasilitas pendidikan. Diskriminasi status guru. Jawaban nomor 14 yaitu C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. Soal nomor 15. Yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen adalah A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat. B. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. C. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi. D. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya. Jawabannya yaitu A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat. Soal nomor 16.
Agar peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar haruslah titik-titik. A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Berwarna-warni, D. Semaksimal mungkin, E. Berwarna cerah. Jawabannya yaitu D. Semaksimal mungkin. Soal nomor 17. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelijensi, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain: A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. E. Memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik. Jawaban nomor 17 yaitu C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Soal nomor 18. Kegiatan berikut ini yang merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan indera peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu titik-titik. A. Peserta didik berolahraga di lapangan terbuka. B. Guru memberi hadiah kepada peserta didik berprestasi. C. Peserta didik diajak berkarya wisata. D. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. E. Peserta didik berwisata di alam terbuka. Jawaban nomor 18 yaitu D. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. Soal nomor 19. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apakah yang dapat dilakukan oleh guru tersebut pada tahapan pengembangan? A. Kurikulum. B. Kerangka pembelajaran. C. Sistem pembelajaran. D. Rencana pembelajaran. E. Evaluasi pembelajaran. Jawaban nomor 19 yaitu A. Kurikulum. Soal nomor 20. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah ataupun pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan sebuah soal. Dalam perihal ini, guru menerapkan teori belajar. A. Classical conditioning. B. Connectionism. B. Behaviorism. D. Operant conditioning. Jawabannya yaitu B. Connectionism. Soal nomor 21. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan efektif peserta didik adalah A. Tes objektif. B. Tes berupa angket. C. Tes kemampuan gerak. D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. E. Tes psikomotorik anak. Jawaban nomor 21 yaitu B. Tes berupa angket. Soal nomor 22. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah titik-titik. A. Mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar. B. Mampu bermain dalam kelompok. C. Mudah berkonsentrasi. D. Mampu menjadi pemimpin. E. Peka terhadap teman. Jawabannya yaitu C. Mudah berkonsentrasi. Soal nomor 23. Langkah pertama untuk mencari nilai rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dapat dilakukan dengan titik-titik. A. Menjumlahkan data nilai yang diperoleh. B. Menentukan jumlah keseluruhan pada data yang diperoleh. C. Menentukan nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. D. Mencari nilai tertinggi dan terendah data yang diperoleh. E. Menentukan rentang skor nilai tertinggi dikurangi skor nilai terendah. Jawaban nomor 23 yaitu A. Menjumlahkan data nilai yang diperoleh. Soal nomor 24. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah.
Ini merupakan tujuan dari teori belajar titik-titik. A. Insight. B. Behaviorisme. C. Kognitif. D. Conditioning. E. Connectionism. Jawabannya yaitu C. Kognitif. Soal nomor 25. Di bawah ini merupakan contoh akan adanya dampak dari keyakinan pada kemampuan diri seorang peserta didik, yaitu titik-titik. A. Andi dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Budi merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Carlos merasakan pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru. D. Dendi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. E. Ernie malu bertanya ketika mendapatkan kesulitan memecahkan permasalahan soal yang diberikan guru. Jawabannya yaitu B. Budi merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. Penjelasan mengapa? Karena Budi tampak stres ketika akan menghadapi ujian atau menunjukkan ketidakkeyakinannya ketika menghadapi ujian. Demikianlah tadi pembahasan soal-soal tes CAT atau tes seleksi P3K. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, bisa menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kemudahan untuk lulus P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.